Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surati Ali Imran di 28 Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq yang Allah hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur sepekan demi sepekan
telah berlalu dari kita, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah guna terus istiqomah melaksanakan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Mudahan apa yang dilakukan oleh kita dari kebaikan ini menjadikan sebab kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima, dan kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula dilimpahkan dan diluncurkan kepada baginda kita Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di subuh ini surat Al-Imran di 28-nya. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita tentang larangan ini. Larangan kita sebagai orang mukmin berpihak kepada yang bukan mukmin. Dalam ayat larangan ini memang disebutkan muntikul manhi, artinya percakapan larangan, dan kewajibannya terhadap mukmin itu qasrul muwalat, membatasi untuk mengikuti mereka, gitu maksudnya. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lam bi haqiqatil murad. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidi, janganlah kau mengambil. Ada yang menyebutkan mengambil, bisa diartikan menjadikan, tattakhidil. Siapa al-mu'minuna orang mukmin, al-kafirina orang kafir, awliya sebagai teman dekat. Min dunil mu'minin, selain daripada orang mukmin. Wa may yaf'al, siapa orang yang melakukan dzalika demikian, falaisa minallah, falaisa maka tidak ada pertolongan, minallahi dari Allah, fi syai'in sedikit pun, illa an tattaqu, kecuali untuk melihara diri, minhum dari mereka, tuqah karena ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukum, dan Allah, wa yuhadzirukum, dan memberikan peringatan kepada kalian, siapa Allah, Allah nafsahu, akan siksanya maksudnya. Wa ilallah, dan terhadap Allah, al-masir, tempat kembali. Qul, katakan, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sururikum, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau menzahirkan itu, ma ya'lamhu, maka akan mengetahui pada itu ma siapa Allah. Wa ya'lamu ma, dan mengetahui perkara fis samawati, di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in, dan Allah terhadap segala sesuatu qadirun, itu kuasa. Segitu dulu ya, sambil jalan. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya, janganlah orang mukmin itu menjadikan kafir aulia sebagai pemimpin. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzulnya itu gini. Ini berkenaan dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik tulen, gembongnya nih. Jadi di belakangnya dia itu banyak lagi tuh, sampai disebutkan ada 300 orang di belakangnya itu. Jadi tokohnya paling sentralnya ya ini
Gitu. Abdullah bin Ubay, namanya bagus, Abdullah kan. Tapi tokoh munafikinnya luar biasa ini. Dan Allah beritahukan sendiri kebusukannya dia itu. Dan memang munafik ini kan lebih bahaya daripada kafirin tulen. Kalau kafir itu yang mendohirkan keimanan dohir batin, jelas kalau kafir. Kalau munafik ini mendohirkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Kalau di depan kita kayak orang mukmin, kalau ngaji paling depan malah gitu. Tapi di belakangnya nyucuk gitu. Ini sama juga dengan Abdullah bin Salul. Kalau depan Nabi, oh sumpah demi Allah Tuhan. Kalau ngomong masalah agama paling depan, ngomong dalil paling tahu, apalagi ngomongin hukum negara. Pokoknya paling tahu dah dia itu. Kalau di Indonesia kira-kira yang cocok begini siapa nih? Hah? Pokoknya tiap daerah pasti ada tuh. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dikeluarkan dari kemunafikan insyaallah. Nah, Ubay bin Salul ini selalu menginformasikan apa yang terjadi di mukmin kepada orang kafir. Jadi apa yang direncanakan oleh Rasulullah dengan para sahabat itu dibocorin sama dia tuh. Bahayanya munafikin tuh begitu tuh. Apa yang diagendakan oleh negara tuh bocor aja terus. Gara-gara dia tuh. Dan itu tidak sendirian, kelompok mereka tuh. Pada waktu itu juga 300 orang itu di bawahnya dia semua. Jadi jangan heran kalaupun zaman sekarang ya tiap lembaga ada aja tuh kawan-kawannya mereka itu masuk mau kemana, pokoknya lari kemana itu masalah, tetap aja jadi mentok gitu. Karena memang kawan-kawannya banyak. Di KPK ada gitu kan. Di Kementerian Keuangannya ada. Di kabinetnya ada. Dari jubirnya ada. Pokoknya semua lini dipasang dulu. Sehingga kalau ada masalah tuh mentok semua. Karena memang kawannya semua. Di Kejagung ada gitu. Ini Abdul bin Salul maksudnya, kan kemana-mana dibocorin tuh masalah-masalah tuh. Nah lalu diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Janganlah orang mukmin itu mengangkat seorang kafir menjadi pemimpinnya. Ini jadi polemik dulu ya. Terutama di surat Al-Maidah dulu ayat 51 itu. Yang menyebutkan bahwasanya ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini sama halnya dengan ini. Ayat itu tuh. Bertaliannya dengan ini juga. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dengan Nasoro itu aulia. Nah yang jadi masalah itu kalimat aulia ini. Aulia ini sebetulnya pengertiannya itu pemimpin atau kawan dekat gitu. Tapi memang di beberapa Quran yang saya teliti dari ada cetakan di rumah itu dari mulai tahun 1973, dari mulai zaman Bahari sampai cetakan ada yang dari pertama kali Departemen Agama sampai kekinian. Itu semua beda-beda. Ada yang aulia itu mengartikan teman dekat, ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan sahabat. Jadi memang kalimat aulia ini bisa masuk ke ranah kalimat mana-mana gitu.
Makanya sempat membingungkan kan dulu itu. Sampai rame itu gara-gara Al-Maidah 51 itu. Nah, kalau di dalam ayat ini mengartikannya itu adalah asdiqo, kawan dekat. Tapi di dalam tafsir Sawinya menyebutkan aulia itu adalah pemimpin. Jadi intinya gimana nih? Jangan kalian orang mukmin itu menjadikan orang kafir itu pemimpin atau kawan dekat atau jadikan sahabat. Tapi lanjutkan dulu ayat. Min dunil mu'minin. Min dunil mu'minin itu dalam pengertiannya selain mukmin, atau dengan kata lain meninggalkan orang-orang yang beriman. Dalam artian dari ayat ini, kalaulah pemimpin itu ada orang yang mukmin, kenapa enggak kau pilih itu mukminnya? Itu maksudnya. Jangan langsung toh yang kafirnya. Kalaulah ada orang mukmin, jangan langsung situ. Jadi jangan orang mukmin itu menjadikan kafir seorang pemimpin, kawan dekat, sahabat, lalu meninggalkan mukmin. Jadi harusnya mukminnya lah yang dilihatnya. Bahkan wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melakukan demikian, dia berpaling kepada mereka, dia informasikan setiap apa gerak-gerik mereka itu kepada mereka, orang-orang kafirin selalu mendapatkan informasi dari orang-orang yang di dalam kita nih. Maka falaisa minallahi fi syai', tidak ada pertolongan satupun dari Allah. Artinya kalau dilakuin masalah seperti itu, Allah nggak bakal nolong kita. Tapi Allah punya pengecualian di sini. Illa an tattaqu minhum tuqah. Terkecuali kata Allah untuk melihara diri dari mereka. Tuqatun, karena ada rasa takut. Kecuali untuk siasat gitu. Jadi kalau untuk siasat diperkenankan kita ini ngikutin mereka, akan tetapi ngikutinnya mukhafatun falakum muwalatuhum bil lisan dunal qalbi. Kita ini ngikutin mereka itu dengan lisan saja, tidak dengan hati. Ini disebut dengan taqiyah disebutnya. Taqiyah itu memelihara diri. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti ini tuh, kalaulah mereka itu mendominasi negara yang kita cintai ini, karena mereka sudah menguasai seluruhnya misalkan, tapi naudzubillah min dzalik. Lalu mereka sudah menjadikan pemimpinnya, semua lini mereka, apapun bentuknya instansi, semua mereka pimpinannya. Nah, kalau masalah seperti ini kan nggak bisa apa-apa lagi tuh. Karena khawatir untuk menjaga iman kita, akhirnya kita harus manut. Oke, manut secara lisan saja, tapi tidak dengan hati gitu. Sebab kalau sudah lisan dengan hati itu sama manut dengan mereka, haram hukumnya. Karena Allah sendiri melarang. Tapi masalahnya sekarang mereka mendominasi, misalkan seperti kita masuk ke negara orang yang sudah dominasinya kafirin gitu kan. Ya kita harus mau tidak mau kan manut dengan mereka. Tapi itu urusan lisan saja, taqiyah disebut. Adapun dalam kolbiahnya jangan. Tidak setuju kita mengikuti terus itu. Itu kalau misalkan mereka mendominasi seperti itu. Jadi kadang-kadang memang harus terjadi seperti itu, Pak. Jangan seluruhnya kita ngikutin terus. Nah, jadi pengertian aulia itu memang bisa banyak diartikannya itu. Sehingga timbul polemik kemarin itu ya karena memang aulia ini tidak bisa sama gitu.
Dari sekian banyak pengertiannya, ternyata cetakan-cetakan di Indonesia pun ada yang beda. Jadi akhirnya kemana-mana aulia ini. Annallaha nahal mu'minin an muwalatil kufari wa mudahiyatihim. Berarti hasil daripada ini, Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin untuk mengikuti kafirin wa mudahim, dan lemah lembut terhadap mereka itu. Maka fatakiyatu la takunu illa ma'al khaufi wa 'ala nafsi awil ardi. Taqiyah ini tidak boleh terjadi terkecuali ketika ada rasa takut untuk melihara diri. Jadi baru taqiyah. Makanya dalam hukum taqiyah ini hanya boleh saja kalau dalam hukum kita. Beda halnya kalau dengan Syiah. Kalau Syiah itu taqiyah itu hukumnya wajib mereka. Bahkan jadi rukun mereka itu setelah iman kita ke akhir, ke yaumil kiamah kan kita rukun iman itu kan 6 tuh. Nah, kalau mereka ditambahnya dengan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan kekafirannya, sehingga berbohong itu bagi mereka wajib hukum. Kalau mereka ngikutin dengan kita, gaya sholat kita ngikutin tuh kayak kita. Tapi kalau dia di rumah ngikutinnya gaya sholat sendiri tuh. Karena Syiah beda sholatnya dengan kita. Kalau kita ngaji, dia ikut ngaji dengan kita seperti Quran kita. Tapi kalau di rumahnya nggak mau gitu. Itu taqiyahnya begitu mereka tuh. Karena mereka punya keyakinan wajib hukum menunjukkan taqiyah. Kalau kita hanya boleh saja ketika ada hal-hal tertentu. Tidak jadi masalah kalau dalam waktu-waktu tertentu kita menyembunyikan hal yang tentunya yang dianggap prinsipil bagi kita disembunyikan oleh kita. Tapi ketika tertentu saja ya, jangan tiap hari tiap hari bohong terus. Itu taqiyah. Nah ini wa hadza qabla izzatul Islam wa yajri fi man fi baladi laisa qawiyan fiha. Tapi memang ayat ini diberlakukan itu sebelum terjadi ayat perang, sebelum perang Islam. Awal-awalnya seperti itu. Tapi setelah peperangan ayat perang itu turun, enggak lagi macam seperti ini. Mutlak ketika peperangan itu ayat perang itu sudah turun, mutlak tidak boleh lagi mengangkat mereka. Lalu wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian nafsah akan datiahnya, artinya akan kebenciannya terhadap kalian jika kalian mengikuti mereka itu, gitu maksudnya. Allah ingetin kalian dengan siksa yang sangat keras. Kalau kita ini mengaku orang mukmin lalu membocorkan rahasia-rahasia mukmin kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuannya mereka itu tidak lain adalah bersekongkol dengan mereka gitu. Banyak dulu orang-orang yang pribumi itu bersekongkol dengan Jepang gitu kan, kalau dulu tuh bersekongkol dengan Belanda dulu tuh. Makanya kenapa dulu itu presiden kita yang kedua itu sempat melarang etnis tertentu untuk jadi pemimpin, untuk masuk ke ranah ABRI, polisi nggak boleh. Kenapa? Karena memang catatan sejarahnya waktu dulu jadi pengkhianatan semua. Gak usah disebutin lagi deh. Sudah tahu semua kan? Memang catatan sejarahnya mereka nggak mau berjuang. Mereka diam di Indonesia tapi jadi pengkhianat. Tapi mereka nggak mau ngaku kan, yang namanya Abdullah bin Salul. Kemunafikan begitu.
Berjuang nggak mau, tapi negaranya mau. Tapi giliran sudah merdeka, mereka seolah-olah jadi pahlawan. Nah, itulah kalau Abdullah bin Salul itu begitu. Ketika para sahabat itu mau ikut perang dengan Nabi, itu digerogotinya sama mereka tuh. Sampai banyak yang pernah pulang lagi ke Madinah tuh, nggak mau perang dengan Nabi. Gara-gara mereka tuh. Tapi ketika peperangan itu didapat oleh muslimin, oh mereka itu seolah-olah punya alasan banyak gitu. Alasan begini. Oh kata Nabi, kalau andaikan Allah turunkan ayat untuk menggal kau, dipenggal semua. Tapi sayangnya gak diturunkan ayat munafik. Nah, jadi kalau seandainya kita ini membocorkan rahasia karena mereka itu dianggapnya oleh kita menjadi kawan, menjadi pemimpin oleh kita, bahkan disokongnya dari mereka, lalu kita bocorkan semua rahasia-rahasia yang ada di kita. Nah ini membahayakan sebetulnya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah al-masir, tempat kembali. Ingat kata Allah, semua akan kembali dan semua akan dibalas oleh Allah. Jadi intinya sampean kalau mau macam begitu gak jadi soal kalau hidup sekarang. Tapi nanti kata Allah, lihatin. Itu maksudnya. Nanti lihat kalau sudah balik ke Allah. Ancaman sebetulnya ini tuh. Kalau sekarang mungkin bisa dikasih jabatan, Bang. Lu munafik bisa jadikan ajudan presiden lah. Tapi nanti kalau sudah balik, lihat loh. Begitulah. Pasti dalam pikirannya ada yang dituju nih. Lalu kata Allah, qul, katakan ya Muhammad terhadap mereka, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian mendohirkan dengan apa yang ada di dalam hati itu, ya'lamhu Allah, Allah tahu. Allah tahu kata Allah. Makanya berdasarkan ayat ini, pernah ada yang datang ke Rasul. Jadi ini takiyah masalah menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hati. Kalau Allah tahu sebetulnya. Tapi kan kalau sesama kita nggak bakalan tahu kan. Ibarat kata sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita selami. Tapi hati manusia itu sulit untuk kita dalami. Jadi lebih sulit hati orang gitu daripada lautan. Kalau lautan kita masih bisa dalami. Ketika itu baginda Rasul ada yang datang ke rumahnya. Ketok-ketok pintu. Muhammad, ketok-ketok. Lalu ketika itu Rasul tanya, "Man, siapa itu?" "Oh, saya ya Muhammad." Ngakulah dia tuh. Lalu Nabi itu tiba-tiba ngomong, dengar jawabannya, langsung ngomong ke Sayyidah Aisyah tuh pelan betul. Kata Rasul, bisa akhul asyirah. Ini seburuk-buruknya kawan. Seburuk-buruknya kawan itu. Pelan betul ngomong ke Sayyidah Aisyah. Setelah itu dibukalah pintu. Lalu begitu sudah buka pintu, Rasul ini senyum. Terus wah gimana sih sambutan untuk seorang tamu? Ketika tamu itu beres dari rumah Rasul, pulang dia pergi, lalu Sayyidah Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, ra'aitu minka ajubah. Aku ini melihat engkau itu aneh loh. Sami'tu taqulu qawlan summa fa'alta khilahu." Aku ini mendengar engkau itu satu ucapan pelan betul tadi. Tapi begitu sudah ini kok beda. Apa yang terjadi? Tadi engkau ngomongnya begini. Begitu ketemu kok lain. Lalu Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, ana lanabsu fi wujuhil qaumin wa qulubuna tal'anuhum." Kata Rasulullah, aku ini tersenyum di hadapan banyak kaum, wa qulubuna tal'anuhum, sedangkan hati ini kadang-kadang melaknat mereka.
Ini zaman dulu ya. Tersenyum di hadapan wajah satu para kaum yang lain. Tapi dalam hatinya Rasul itu melaknat mereka gitu. Ini musyrikin gitu dulu. Karena kelakuan-kelakuan mereka itu yang mendohirkan dirinya memerangi Rasul. Tapi kan satu sisi Rasul ini dakwah. Sehingga kalau mereka itu datang ke Nabi, Nabi selalu menampilkan wajah yang indah, wajah yang tersenyum, wajah yang elok. Tapi dalam hatinya Nabi pun tidak bisa menyembunyikan laknat terhadap mereka tuh nggak bisa diam. Pusing juga kan? Ibaratnya kita ini dakwah kemana-mana, kita ngaji di mana-mana, lalu tiba-tiba mereka menghadang kita, nggak boleh lagi. Satu sisi kita senyum, tapi satu sisi saya juga gondok gitu. Nah itulah yang dihadapi oleh Nabi begitu. Ini yang disebut takiyah tuh. Gak senang sebetulnya Nabi itu dengan mereka itu. Tapi karena ini hal dakwah, sehingga senyumnya tetap harus ditampilkan. Begitulah Nabi itu. Kalau kita sekarang mungkin ya masih sebatas sedikit lah godaan-godaan yang begitu tuh jarang itu. Kalau Nabi kan kanan kiri depan belakang itu. Dakwah diintimidasi, dakwah dicegah-cegah itu setiap saat. Apa enggak pusing tuh Nabi itu? Tapi walaupun digituin, tetap aja nampilkan senyum Nabi itu. Senyum aja Nabi itu. Dicaci, dimaki, senyum, diludahi malah. Diludahi tiap kali mau ke masjid, diludahi. Tiap kali jalan diludahi. Sampai suatu saat begitu lewat jalan situ lagi, yang meludahi nggak ada. Dicari oleh Nabi, ditanyain kemana ini orang yang sudah sering meludahiku di sini. Tahu Kak Ikam di mana tuh? Gak ada ya Rasul. Udah beberapa hari ini nggak pernah di sini lagi. Kenapa? Sakit. Sakit ya. Coba minta antar, diantar tuh ke rumahnya. Nah kalau Ustaz Ahmad digituin, makan loh. Begitu dengar Ustaz Ahmad digituin, kenapa itu sakit Pak Ustaz? Makan lu. Kan gitu. Itu hasrat kita. Kalau kita nih memang nggak seperti Nabi hatinya. Orang pernah nyakitin kita, begitu dia itu dikasih begitu, pasti tuh ditambahin tuh. Disumpahinnya biar mampus aja sekalian. Kalau Nabi enggak. Tukang meludahin dia nggak ada ditanyain, karena hatinya memang lembut Nabi, lembut. Ditanyain tuh, didatangi itu ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, alangkah terperajatnya dia, yang setiap hari diludahi, yang setiap hari dibenci, sekarang datang ke rumahnya nengokin. Sementara kawan-kawannya yang selama ini bergaul dengan dia, semasa mulai sakit sampai datangnya Nabi, nggak ada satu orang pun yang datang. Begitu liatin Muhammad ke situ, jangan-jangan Muhammad mau balas dendam ke aku nanti. Kata Nabi, aku nggak bakal dendam kau. Aku ini pengen nengok kau aja, doakan mudah-mudahan kau cepat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, ludahi aku lagi. Mana ada orang masa sudah digituin mau ludahi Nabi lagi sudah. Akhirnya kan Islam tuh. Ya Muhammad, betul-betul engkau punya akhlak yang mulia. Dengarkan aku akan syahadat di depan kau. Syahadat di depan Nabi. Gara-gara tukang ludah. Begitulah Nabi. Memang gaya dakwah bil hal itu susah. Susah benar. Kalau dakwah bil qaul macam seperti ini gampang. Gampang itu. Saya ngomong baik, harus begini, harus begini. Kadang-kadang saya sendiri juga gak semuanya bisa. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh saya juga datang ke rumah saya sendiri lupa apa yang sudah disampaikan, apalagi yang dengarnya, ya kan? Tapi kalau dakwah bilhal, ini yang sudah. Dakwah bilhal itu dakwah dengan karakter diri, gak perlu ngomong tapi dia sendirinya bergerak, sehingga orang lain itu melihat apa yang dilakuin lalu ditiru. Nah ini yang susah. Ini yang susah. Gaya keseharian,
gaya makan, gaya minum, gaya pakai pakaian, gaya jalan, gaya bercanda, gaya ngomong. Ini kadang-kadang yang dakwah bil hal ini yang sulit. Karena ini memerlukan karakter pribadi yang memang harus bagus gitu. Kalau ngomong ya banyak orang yang ngomong bagus mah. Itu dakwah bil qaul tuh banyak sih. Apalagi di akhir zaman, saya di zaman unala ummati kasratul khutaba qalilul fuqaha. Nanti akan datang di golongan umatku di akhir zaman banyak tukang dakwah tapi sedikit yang ngerti agama. Kalau tukang dakwah banyak tapi yang ngerti agamanya sedikit. Lo tukang lawak aja jadi pendakwah sekarang, ya kan? Orang berhenti dari keartisan, lo hijrah jadi pendakwah. Jadi lahan dakwah nih habis sekarang nih. Lawan dakwah nih habis dah. Artis-artis turun dakwah sekarang. Lo dokter aja sekarang jadi pendakwah sekarang. Jadi ditinggalkan dokterannya di dakwah sekarang. Jadi rupanya banyak yang ngincar ini si dakwah. Tapi masalah yang ngerti agama betul-betul ngerti sedikit. Sehingga ketika dalam penyampaiannya salah, dia nggak bisa klarifikasi lagi sudah, karena memang salah. Nggak ada ampunnya tuh. Begitulah kayak. Nah, jadi apa yang didohirkan, apa yang disembunyikan Allah tahu. Bahkan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pun tahu dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua tahu, jangankan ada di hati, di langit dan di bumi aja tahu kata Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu qadirun, itu kuasa. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu, ingatlah kata Allah, yauma tajidu, di hari tajidu kullu nafsin, setiap diri akan menemukan ma'amilat, apa yang telah dilakukan, min khairin, baik dari kebaikan, muhdara, itu dihadirkan, wa ma'amilat min su'i, dan apa yang telah diperbuat dari kejelekan, baiknya, buruknya, semuaan nanti akan dihadirkan oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dihadirkan oleh Allah, dan kita tidak bisa mengelak lagi dengan apa yang dilakukan oleh kita. Ya waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya waddu, mengharapkan, menginginkan, law anna bainaha, jika keadaan antara hari itu, wa antara dirinya, kullu nafsin dari itu, lau anna bainaha, antara dirinya, wa bainahu, dengan hari itu, amadan ba'ida, ada masa yang jauh. Ini ketika amalan-amalan sudah didohirkan oleh Allah. Ketika peramalan sudah dibuktikan oleh Allah, dibacain sendiri. Kalaulah dia itu melihat perilakunya itu perilaku yang jahat, perilaku yang busuk, amalannya yang jelek, maka dia akan berharap, law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, andaikan dirinya dengan hari itu jauh saja, mungkin senang dia. Artinya minta jauh dah dengan apa yang dilakukan itu, sampai-sampai jangan dilihatin gitu. Amadan ba'ida itu jangan ketemu lah gitu. Karena hari itu dipertemukan oleh Allah dengan amal kita. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kalau sekarang kan orang berbuat durhaka, aman-aman aja kan, tenang aja, nyantai aja gitu, malah ditambah lagi kedurhakaannya gitu. Gak puas kedurhakaan yang ini, tambahin lagi yang itu. Maling sedikit gak puas, lebih gede lagi. Bunuh satu orang belum puas, bunuh lagi yang lainnya. Karena belum ditampakin, belum dipertemukan dengan hari untuk dibacakannya amal itu. Tapi kalau sudah ditampakkan dengan amal itu, pasti dia akan berharap nggak mau ketemu dengan hari itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah peringatkan kalian nafsahu, akan diri. Artinya Allah peringatkan dengan adabnya. Kalau Allah sudah nurunkan adabnya, barulah di situ akan merasa diri itu.
merasa dia itu akan meracikan dirinya, bahwa segala perbuatan itu akan disesali oleh dia. Makanya ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi ya. Annal abda idza kharaja min qabrihi wujida amalahu salihu fi surati hasanatin. Seorang hamba itu bila mana telah keluar dari kuburnya, maka akan bertemu dengan amal solehnya dalam rupa yang elok, rupa yang bagus, rupa yang indah. Orang mukmin ahli ibadah meninggal, nanti ketika keluar dari kuburnya dia akan dipertemukan dengan amal solehnya, dan amal soleh itu akan berbentuk wujud yang indah, wujud yang indah, sehingga fayaqulu lahu taliman, itu amal soleh akan berkata kepada dia berulang-ulang perkataannya itu, inilah aku yang dulu engkau sering melakukannya, inilah aku, inilah aku. Warukibu ala dhahri al-ana wa yarkabuhu ilal hasyr. Kata dia, naiklah ke punggung, naiklah, ayo. Karena berulang-ulang disuruh naik, akhirnya naiklah dia. Begitu sudah naik, berangkatlah dia kemana? Ilal hasyr, ke padang mahsyar. Jadi dari kubur itu nanti amal itulah yang bawa. Mudah-mudahan kita semua, amal baik kita mudahan jemput kita semua, amin. Nanti amal kita itu akan diberikan oleh Allah wujud yang wujudnya bagus. Kalau orang kafir bagaimana? Sama orang kafir juga. Bila mana orang yang tidak mukmin itu pun juga nanti bangkit dari kubur, datang dia amalnya, tapi rupanya jelek, wujudnya menyeramkan, dan itu berulang-ulang minta ditaiki. Ini siapa? Itu amalmu. Amal yang mana? Dulu engkau maling keropak, nih wujudnya. Amal yang mana? Ini lantaran engkau sering-sering geser-geserin patok orang kalau, ini amalnya nih. Ini wujudnya seperti ini. Naik cepat. Akhirnya datanglah dia naik ke situ. Inilah yang disebutkan oleh Allah. Wa nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Semua orang yang mukmin juga dikumpulkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah kepada situ. Orang kafir pun juga demikian dia. Begitu disuruh naik ke situ, mereka pun juga akan merasakan bagaimana itu amalnya akan diperlihatkan. Naudzubillah summa naudzubillah kalau amal kita diperlihatkan jadi jelek. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah raufun, maha pengasih, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya untuk kita, sehingga amal kita diberikan yang terbaik oleh Allah, sehingga wujud peramalan kita yang baik-baiknya diberikan wujud yang bagus, yang indah, yang elok, sehingga kita dibawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, dengan senang, dan kita akan kembali dengan tenang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan insyaallah. Cukup sudah 7. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضرة سلطانها